Dari kemarin banyak banget yang bilang Dimas itu mirip Ipsi Koir. Ini. Dan info otomotif kali ini langsung aja dibawakan oleh Ipsi Koir. Nih kalap Holland, nih kalap Sawadikap. Anjir. Oke, pada info otomotif kali ini bersama saya Dimas Okta, kita akan membahas berita-berita dari dunia otomotif dalam seminggu terakhir. Namun sebelum kita mulai, di-subscribe dulu channel Pricebook Otomotif agar kalian tidak kelewatan tiap kita upload video. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Hyundai Santa Fe generasi keempat yang pertama kali lahir ke dunia tahun 2018, meskipun tidak tahu bidannya siapa. Hyundai Santa Fe mendapatkan facelift di April 2021 ini. Hyundai sebenarnya memberikan pilihan mesin V6 3000cc yang memiliki tenaga 268 horsepower dan torsi 331 Nm. Namun, di Indonesia, kita hanya mendapatkan dua pilihan mesin, yaitu mesin bensin 2400cc dan mesin diesel 2200cc yang sama seperti di Hyundai Palisade. Desain fascia depan Santa Fe kini memiliki desain grill yang menyatu dengan headlamp. Dari samping, mobil ini mendapatkan velg baru sebesar 18 inci dan dari belakang stop lamp pun mengikuti bahasa desain depan yang menyatu. Fitur-fitur juga banyak yang baru. Santa Fe 2021 ini mendapatkan head unit baru sampai tombol transmisi baru. Selain itu, Santa Fe facelift ini juga sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense. Dan untuk tipe tertinggi mendapatkan Nappa Leather untuk jok dan interiornya. Yang lebih bikin wah lagi, ternyata Santa Fe facelift ini mendapatkan sasis baru, suspensi baru, dan transmisi dual clutch transmission. Mohon maaf Hyundai, ini yakin Anda ini cuma facelift? Ini disebut all new juga bisa loh. Berita selanjutnya datang dari Vespa. PT Piaggio Indonesia pada tanggal 6 April 2021 meluncurkan Vespa Primavera edisi piknik. Kim, ini kalau dipakai piknik di kebun raya bisa nggak ya? Bisa, besoknya langsung digosip sama Kim dan tapi Menurut Marco Noto Ladiega, Presiden Direktur Piaggio Indonesia, Vespa piknik ini memberikan sesuatu yang unik, baru dan spesial agar para pecinta roda 2 khususnya Vespa tetap bersemangat di tahun 2021. Yo bisa ya cari duit yuk. Semangat. Oh iya. Ternyata Vespa Primavera 150 piknik ini merupakan edisi spesial dari Vespa Primavera yang diproduksi secara terbatas. Mesin yang digunakan ini sama persis dengan Vespa Primavera tentunya, yaitu mesin iGet 155cc dan Vespa Primavera piknik ini tentunya mengambil basis dari Primavera warna relax green. Yang membedakan edisi piknik ini adalah front rack, rear rack, dan beberapa aksesoris pemanis lainnya. Ini motor cocok untuk ibu-ibu yang suka belanja namun ingin menghemat bensin mobil. Berita selanjutnya datang dari Mazda. Sepertinya Mazda tidak mau kalah dari Honda soal crossover SUV. Pasalnya, pada 29 Maret yang lalu, Mazda meluncurkan mobil teranyarnya yaitu Mazda CX-3 versi 1500cc. Mesin yang digunakan di mobil ini sama dengan yang digunakan di Mazda 2. Mazda CX-3 1.5 ditambahkan varian warna baru, yaitu Polymetal Grey. CX-3 1.5 ini berbasis dari CX-3 tipe Sport yang mesinnya diubah menjadi lebih kecil, agar harganya lebih terjangkau. Mesin 1,5 L milik CX-3 ini sanggup menyemburkan tenaga hingga 111 horsepower dan torsi maksimal 144 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan dengan transmisi Skyactiv 6 speed. Meskipun harganya berkurang drastis dari versi 2000cc, namun mobil ini tetap dilengkapi dengan fitur iActive Sense, 6 airbag, dan velg berukuran 18 inci. Untuk harga, jika CX-3 Pro 2,0 liter dibanderol dengan harga Rp454.400.000, CX-3 Sport 1,5L ini dibanderol hanya Rp339.900.000. Yang berarti hanya lebih mahal Rp2,8 juta dari Honda HR-V tipe SE. Jika Anda ingin mobil crossover yang kompak, namun bosan dengan Honda HR-V, Anda bisa mencoba Mazda CX-3 ini. Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat melakukan langkah strategis,
untuk pemberantasan odol. Loh, ini odol bro. Bukan, Samsul ini bukan odol. Ini odol. Emang si Hakim pasang sini aja biar iklan. Oke, yang dimaksud odol di sini adalah bukan odol ini. Tapi odol adalah truk dengan overdimension dan overloading. Ini siapa sih yang bikin singkatan? Hal ini berkaitan dengan diciptakannya komitmen Zero Odol pada tahun 2023 mendatang. Melalui penegasan aturan International Maritime Organization terhadap truk kontainer yang memiliki kategori odol. Satgas normalisasi juga dibentuk untuk menangani komitmen ini. Bagi oknum yang melanggar ketentuan, akan dilakukan penyidikan dan penuntutan. Ketua Komisi 5 DPR RI, Andi Iwan Darmawan, mengatakan semua program yang dijalankan harus berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap butuh kesadaran semua pihak yang terkait, termasuk pihak kepolisian untuk melakukan tindakan terhadap truk odol yang ada di jalan raya. Sementara itu, Tamanuri, anggota Komisi 5 DPR RI, meminta seluruh pelabuhan untuk menyediakan alat timbang agar semua truk-truk dapat terukur secara tepat. Berita selanjutnya kembali datang dari Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Satgas COVID-19, kementerian terkait, TNI Polri, dan pemerintah daerah. Menhub Budi Karya mengatakan bahwa keputusan ini sudah final. Larangan mudik akan berlaku pada tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Dia juga meminta masyarakat untuk tidak mudik pada tahun ini agar tidak memperbesar penyebaran COVID-19. Pemerintah telah memastikan serangkaian program ekonomi untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mempertahankan industri ini di tengah larangan mudik. Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan bahwa tujuan utama pemerintah adalah untuk menekan penyebaran dan penularan COVID-19, bukan untuk menurunkan ekonomi secara drastis. Begini ya, apabila Anda bisa membeli mobil akibat diskon PPNBM kemarin, tolong ditunda dulu. Karena percuma Anda pamer ke keluarga besar, tapi menyebarkan virus dan diisolasi, tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya di rumah aja. Berita selanjutnya datang dari pihak kepolisian yang sedang marak-maraknya merazia knalpot brong atau knalpot racing. Hal ini mungkin karena kejadian geber-geber di Ring 1 Istana Presiden beberapa waktu silam. Akibat dari razia ini, banyak pengendara motor yang terkena tilang. Kalau tilang, kan sini pentil hilang nih. Pentil lu hilang nanti. Ini bukan sih. Ente niat banget bang. Ini pentil siapa, Cok? Meskipun begitu, banyak masyarakat yang mengeluhkan jika razia knalpot tidak memakai alat ukur desibel meter. Menurut Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar, terdapat 2 pelanggaran saat memakai knalpot tidak standar. Pertama, dari persyaratan layak jalan. Jika tidak bisa, maka diukur dari teknisnya. Apabila diketahui sudah tidak lagi standar pabrik ataupun mengubah modifikasi, maka sudah dihitung sebagai pelanggaran lalu lintas. AKBP Fahri menambahkan setiap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 wajib memenuhi persyaratan layak jalan. Persyaratan tersebut meliputi kebisingan suara, emisi gas buang, alur kedalaman ban, dan lain-lain. Orang-orang ini tuh kenapa sih? Berapa kali kita syuting ketunda gara-gara knalpot brong? Dan berapa ribu obrolan orang tertunda juga kepotong gara-gara knalpot brong? Tolong Pak Polisi, kalau ada motor yang pakai knalpot brong langsung aja kecuali yang mahal. Berita selanjutnya datang dari negara tetangga Vietnam. Kita tahu bahwa Tesla memiliki suatu sistem yang dinamakan Tesla Autopilot, di mana kita bisa memerintahkan mobil untuk sampai dengan tujuan secara otomatis. Namun, sistem ini dikembangkan di Amerika Serikat. Ketika kita berbicara di negara lain, sistem ini memiliki beberapa kelemahan. Beredar video yang memperlihatkan Tesla Model X yang menggunakan sistem autopilot di kemacetan Vietnam. Sempat bergerak pada kecepatan 6 km per jam, namun ternyata jalanan yang semakin padat dengan kendaraan membuat sistem autopilot ini menyerah dan meminta intervensi dari pengemudi, hingga akhirnya berhenti secara total. Sistem Tesla Autopilot ini terdiri dari sejumlah sensor, mulai dari radar, kamera depan, e-brake assist,
dan sensor ultrasonik yang mengirim gelombang sejauh 4,8 meter dari mobil. Kalau di Indonesia begini juga nggak ya? Kayaknya sih harus CLBK nih. Coba langsung baru komen. Tapi tolong, Elon Musk, kembangkan Tesla Autopilot khusus untuk Asia Tenggara. Ada kabar gembira untuk Anda yang terlalu malas bangun dari rebahan berkepanjangan. Karena pada tanggal 12 April 2021, Korps Lalu Lintas Polri akan meluncurkan aplikasi yang memungkinkan kita untuk memperpanjang SIM via online. Diperpanjangnya berapa senti sih, bro? Ya Allah, kenapa videografer saya humornya kayak gitu? Ya ampun, aduh, tobat Gusti. Saat ini, aplikasi tersebut masih dalam tahap uji coba. Nantinya, aplikasi ini dapat melakukan perpanjangan SIM baik A maupun SIM C. Sementara itu, untuk pembuatan SIM baru masih belum bisa melalui aplikasi ini. Nantinya, aplikasi ini akan bisa diunduh di App Store maupun Play Store. Dan jika kelak aplikasinya sudah tersedia dan berjalan secara efektif, pemohon tidak perlu datang mendaftar ke Satpas lagi. Selanjutnya, pemohon akan diminta untuk verifikasi nomor telepon seluler dan mencantumkan NIK sesuai KTP atau nomor SIM sebelumnya. Setelah semua tahap selesai, pemohon tinggal ikuti instruksi yang ada di aplikasi hingga ke tahap pembayaran dan memilih mekanisme cara pengambilan SIM yang baru. Sebelum kita lanjut ke berita terakhir, jangan lupa untuk subscribe channel Pricebook Otomotif dan nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak kelewatan setiap kita upload video. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke seluruh dunia agar viewers kita tambah banyak. Kalian pasti masih ingat ketika Subaru BRZ dan Toyota 86 diluncurkan secara bersamaan. Namun tidak untuk kali ini. Pada generasi kedua ini, Toyota memilih untuk merilis GR86, ya sekarang namanya GR86, Gazoo Racing, lebih belakangan daripada Subaru BRZ. Toyota beralasan agar mobil yang sebelumnya bernama Toyota Hachiroku ini lebih memiliki perbedaan dan orang bisa memiliki alasan untuk membeli keduanya. Namun biar bagaimanapun, karena mobil ini terlihat sama, macam Avanza dan Xenia, jadi berat rasanya untuk meminang kedua mobil ini secara bersamaan. Jika kita lihat dari wajahnya, wajah GR86 ini terlihat seperti sedang bad mood, sementara wajah BRZ terlihat sedang tersenyum. Selanjutnya, perbedaan ada di LED DRL yang lebih pipih di GR86. Dan grill dari Toyota GR86 ini juga memiliki functional matrix yang mirip dengan kepunyaan GR Yaris. Elemen-elemen kecil lain seperti kisi udara, side skirt, pelek, dan lain-lain juga dibedakan sedikit. Yang paling penting, ada knalpot 2 buah yang asli! Hello, Mercedes-Benz. What can I help you with? Masih mempertahankan mesin boxer NA dari Subaru berkapasitas 2400 cc dengan tenaga 232 horsepower dan torsi 250 Nm. Tenaga ini bertambah sekitar 32 horsepower dari generasi sebelumnya. Apabila mobil ini masuk Indonesia tapi pajaknya masih seperti sekarang, populasinya akan tetap sedikit. Tolong, yang punya kebijakan soal pajak, tolong ini dibenarkan. Bentar, kok ada suara bakso ya?